Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Bayangkan kita lagi buka sebuah buku catatan kuno yang penuh rahasia. Selama ini kita kenal Marcus Ulpius Traianus sebagai Optimus Princeps alias kaisar terbaik sepanjang sejarah Roma. Dia menaklukkan wilayah yang super luas dan benar-benar dicintai rakyatnya. Tapi, tahukah kalian, ada satu sisi tersembunyi yang gak banyak disadari orang, dan rahasia ini bakal mengubah total cara kita melihat tokoh legendaris ini. Coba deh pikirin pertanyaan ini. Apa yang terjadi kalau seorang penakluk dunia yang seolah nggak terkalahkan, justru takluk sama pesona seorang pemuda tampan dari kerajaan musuh? Terdengar seperti plot film fiksi ya, tapi ini beneran terjadi loh. Hari ini kita bakal kupas tuntas cerita tentang kelemahan yang sangat di luar dugaan dari seorang kaisar besar. Kalau kita lihat dari luar, sosok Trajan ini adalah definisi dari penakluk Romawi yang sempurna. Gagah banget di medan perang. Tapi, di balik citra publiknya yang tanpa celah itu, catatan-catatan sejarah kuno sebenarnya menyimpan fakta yang kontras banget. Sesuatu yang, bikin para sejarawan zaman dulu sampai berbisik-bisik. Di mata publik, kehidupan pribadinya kelihatan ideal. Kaisar Trajan punya hubungan yang luar biasa baik dan sangat menghormati istrinya Plotina. Tapi, biarpun pernikahan mereka dianggap sempurna, ada satu hal yang hilang. Mereka nggak pernah punya anak kandung. Nah, absennya sang pewaris tahta inilah yang pelan-pelan membuka tabir ke kehidupan pribadinya yang selama ini tersembunyi. Mari kita masuk ke bagian pertama, rahasia di balik kebesaran dan apa sebenarnya yang dibisikkan oleh masa lalu. Fakta yang jarang banget dibahas adalah keterikatan Trajan yang luar biasa sama pemuda-pemuda tampan. Sejarawan kuno terkemuka, Cassius Dio, bahkan menulis ini dengan sangat terang-terangan. Dia bilang, saya tahu tentu saja bahwa dia sangat menggilai anak laki-laki dan anggur. Wah, catatan ini kan jelas banget mematahkan citra tanpa cacat sang kaisar ya kan? Dan asal kalian tahu, ini bukan cuma sekedar gosip burahan. Sekitar 200 tahun setelah masa Trajan, Kaisar Julian bahkan sempat-sempatnya bikin lelucon sarkas soal ini. Dia bilang, Dewa Zeus harus ekstra waspada menjaga Ganymede, itu loh pemuda pembawa piala kesayangan sang dewa, kalau Trajan lagi lewat. Ini jadi bukti kuat kalau preferensinya itu memang fakta sejarah yang udah jadi rahasia umum pada zamannya. Lanjut ke bagian 2, kita bakal kenalan dengan pesona dua sosok spesifik, Arbandes dan penari bernama Pylades. Salah satu momen yang paling epik terjadi waktu Trajan harus berhadapan dengan Raja Abgar dari Edessa. Sang raja ini ketakutan setengah mati sama Trajan, jadi dia memutuskan untuk menghindari pertemuan langsung. Sebagai gantinya, dia mengutus putranya yang masih remaja, Arbandes. Dan Arbandes ini dicatat punya ketampanan yang benar-benar luar biasa. Hasilnya, strategi ini sukses besar. Pesona Arbandes saking kuatnya sampai dia berhasil jadi perantara perdamaian buat ayahnya. Pesona pemuda ini nyatanya bekerja kelewat efektif. Sang penakluk dunia yang biasanya keras dan kaku itu gak cuma memberikan perdamaian. Trajan ternyata begitu terpikat, sampai-sampai dia meminta Arbandes secara khusus buat menampilkan sebuah tarian untuknya di tengah-tengah perjamuan malam. Bisa membayangkan gak tuh suasananya? Tapi tunggu, ceritanya gak berhenti di Arbandes. Trajan ternyata juga punya tempat khusus buat para seniman. Bayangin aja, dia sampai sengaja membawa kembali pertunjukan pantomim ke teater di Roma. Tebak karena apa? Murni karena dia benar-benar jatuh hati pada seorang penari pantomim bernama Pylades. Segitunya ya? Oke, sekarang di bagian 3, mari kita lihat gimana sudut pandang dan budaya Romawi kuno merespon hal ini. Kenapa hal ini nggak menghancurkan reputasinya? Nah, ini dia poin krusialnya, pergeseran cara pandang. Kalau di dunia modern sekarang, seksualitas itu kan dikategorikan berdasarkan gender. Tapi orang Romawi kuno, mereka sama sekali nggak peduli soal itu. Buat mereka, keintiman itu murni soal status kekuasaan. Kategori yang penting cuma satu, siapa yang ambil peran aktif atau dominan, dan siapa yang ada di posisi pasif. Ini berhubungan banget sama sebuah konsep yang disebut virtus, yaitu kualitas aktif dan sifat menaklukkan yang jadi definisi mutlak seorang lelaki sejati di masyarakat Romawi. Dan karena dalam pertemuannya, Trajan selalu mengambil peran yang dominan, perilakunya itu dianggap tetap masuk dalam standar maskulinitas mereka. Makanya, gaya hidupnya ini sama sekali nggak menjatuhkan reputasinya di mata rakyat Roma. Sampai kita di bagian terakhir, sisi kemanusiaan dari sang pahlawan. Cerita ini sebenarnya memberi kita pelajaran penting soal paradoks kemanusiaan. Kasus Trajan ini jadi bukti nyata bahwa seseorang bisa aja jadi pemimpin yang super sukses di luar, penakluk dunia, tapi nyatanya punya kehidupan personal yang sangat kompleks dan menantang norma zamannya. Sejarah itu seringkali terlalu agresif memoles wajah para pahlawannya, dibikin seolah-olah mereka itu manusia sempurna tanpa celah.
Padahal kisah ini menunjukkan kalau Trajan ya pada akhirnya cuma manusia biasa, lengkap dengan segala keunikan, kerentanan dan rahasianya. Jadi, pesan yang bisa kita ambil hari ini adalah selalulah mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jangan sampai kita dibutakan oleh kecintaan kita pada seseorang, sehebat atau sesempurna apapun citra yang mereka tampilkan di depan publik. Peduli sahabat, merangkul harapan, menata masa depan.